Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup dari Fang Yuan. Nah, di cerita sebelumnya diceritakan bahwa setelah Fang Yuan membunuh orang-orang dari klan Xie, kemudian di situ Fang Yuan juga ngajak geger Century Boy dan berakhir pada kematian dari Century Boy yang mana dia padahal sudah berumur 180 tahun. Ya, dia senior di dunia iblis dan banyak masterku iblis yang menjadikan Century Boy sebagai ayah angkatnya. Tapi di mata Fang Yuan, Century Boy itu tidak lebih dari anak kecil. Dia pun bisa membunuh Century Boy dengan mudah. Nah, sekarang kita akan lanjut ke cerita berikutnya. Apa yang akan Fang Yuan lakukan? Dan mungkin tantangan serta bahaya apa yang akan menghadang Fang Yuan. Kita akan lanjutkan lagi ceritanya di part 68. Sebelum kita lihat Fang Yuan, kita akan beralih ke sisi yang lain di perbatasan selatan. Lebih tepatnya di wilayah klan Xie. Nah, sekarang di depan terlihat ada orang tua yang adalah pemimpin dari 4 tetua klan Xie. Namanya Xie Xuanxi. Dia kini tampak menghela nafas sambil menatap seorang gadis muda yang terlihat lemah dan terus memandangi batu nisan. Batu nisan itu bertuliskan nama Xie Mu, Xie Daogu, Xie Xianhua, Xie Aokai, dan Xie Basiu. Xie Xuanxi kemudian mendekat dan berkata, "Ronan, orang yang sudah mati tidak bisa dihidupkan lagi. Aku pun ikut bersedih atas semua kejadian ini. Jadi, ayo bangkit," kata Xie Xuanxi dengan suara lembut. Namun, Ronan tetap tidak bergeming dan terus melihat ke arah batu nisan itu. Nama yang terukir di batu nisan itu memiliki kenangan yang sangat mendalam di dalam lubuk hati Ronan. Sayangnya, semua teman-temannya yang biasanya berjalan di sampingnya dan bertarung bersamanya kini sudah menyatu dengan tanah. Aku adalah penyebab dari semua kejadian ini. Aku tidak memenuhi tugasku sebagai seorang pemimpin dan tidak bisa melindungi rekanku. Mereka semua mati karena aku. Aku bodoh, aku pengecut, kata Ronan sambil menitihkan air mata. Lalu tiba-tiba terdengar sebuah suara dari belakang Xie Xuanxi. "Sudah berapa bulan? Apakah anak ini selalu seperti ini?" kata orang itu. Xie Xuanxi pun terkejut dan kemudian langsung menoleh ke arah belakang. Dia bersiaga kalau misalnya orang itu adalah orang jahat, karena Xie Xuanxi bahkan tidak bisa merasakan hawa keberadaannya. Namun, sebelum Xie Xuanxi menyerang orang itu menepukkan tangannya ke pundak Xie Xuanxi dan berkata, "Xuanxi, tenangkan dirimu." Sentuhan lembut itu bahkan menetralkan primeval essence yang bergejolak di dalam aparatur Xie Xuanxi, sehingga itu membuat Xie Xuanxi tidak bisa bergerak dengan bebas. Dia tahu bahwa orang yang ada di belakangnya ini bukanlah orang sembarangan. Xie Xuanxi memperhatikan orang itu dengan seksama dan segera menyadari bahwa ternyata orang itu tidak lain adalah pemimpin klan Xie dari generasi sebelumnya. Namanya Xie Mubai. Tingkat kultivasi dari Xie Mubai itu sudah ada di peringkat 5 tahap puncak. Dan ketika Xie Mubai memimpin klan Xie di waktu itu, dia bergerak tanpa hambatan di perbatasan selatan. Dia bahkan mendominasi sebuah wilayah dan kehadirannya bisa menekan klan Wu, klan San, dan klan besar lainnya. Ya, memang sekuat itulah Xie Mubai. Sekarang
Xie Mubai perlahan berjalan mendekati Ruonan. Sesuai aturan dari klan Xie, setiap anggota klan akan dikuburkan di tempat mereka mati. Ruonan, apa kau tahu alasannya? Tanya Mubai. Ruonan masih tetap diam. Lalu Mubai kembali berkata, semua itu karena bagi anggota klan Xie, mati di medan perang adalah sebuah kehormatan besar. Sebelumnya disclaimer dulu bahwa Ruonan memandangi batu nisan dari rekan-rekannya, tapi sesungguhnya mereka semua dikuburkan di medan perang alias di Gunung Sanca. Nah, di situ adalah batu nisan sebagai pengingat akan keberadaan mereka di masa lalu, atau sebagai sebuah batu penghormatan untuk mereka yang sudah gugur di medan perang. Mendengar perkataan dari Xie Xuanxi, Ruonan akhirnya pun melihat ke arah belakang. Sejak didirikan, klan Xie kita sudah terkenal dengan keberanian dan tekad yang tak tergoyahkan. Selama beberapa generasi, klan Xie sudah menjunjung tinggi keadilan dan mengadili orang-orang yang bertindak tidak benar dan menjadi penjahat. Bahkan, selama melakukan semua itu, banyak anggota klan yang sudah mengorbankan hidup mereka. Karena itu, kematian mereka semua bukanlah yang pertama dan terakhir. Sesungguhnya aku bersyukur karena mereka tidak mati sia-sia. Meskipun aku sangat kecewa karena kau justru hidup dengan sia-sia. Mereka menitipkan harapan mereka padamu dan melindungimu, tapi kau justru terpuruk seperti ini. Itu sungguh menyedihkan. Ruonan, penjahat itu sekarang masih berkeliaran bebas di luar sana dan pasti akan melakukan lebih banyak lagi kejahatan dan juga tindakan yang merugikan orang lain. Fang Zeng, ku dengar julukannya Raja Monster Kecil. Apa kau akan membiarkannya? Ataukah kau akan berdiri dan kemudian menegakkan keadilan itu? Tanya Xie Mubai. Ruonan memandang orang tua itu dan akhirnya mengenali identitasnya. Mata Ruonan yang awalnya kosong tiba-tiba menjadi berbinar, dan dia pun berkata dengan tegas, "Ya, aku harus menyingkirkan orang itu." Mendengar itu, Xie Mubai pun tersenyum. Kalau begitu, mulai sekarang aku akan memberimu jalur logam yang telah kukembangkan. Ini adalah jalur Gu yang digunakan oleh Master Gu klan Xie untuk berdiri di puncak perbatasan selatan, kata Xie Mubai yang kemudian mengajak Ruonan dan meninggalkan Xie Xuanxi. Setelah kejadian itu, tidak terasa 8 hari pun terlalui. Kini, warisan tiga raja kembali terbuka. Akan tetapi, situasi di Gunung Sanca saat ini sangatlah sepi. Seluruh Master Gu yang ada di Gunung Sanca semuanya terhenti dan menatap ke arah puncak, di mana mereka bisa melihat ada seorang laki-laki tua berkulit keriput yang berdiri dengan tenang dan mengeluarkan aura dominasi yang sangat kuat. Tidak jauh dari orang tua itu ada juga Ji Huo, Kong Ritian, Long Qingtian, Yi Chong, dan Wu Shentong yang sedang menatap orang tua itu dengan wajah suram. Beberapa waktu yang lalu, orang tua ini sudah menekan kekuatan gabungan dari kelima orang itu. Bahkan dia pun berhasil mengalahkan mereka tanpa kesulitan sedikit pun. Keningan dari Gunung Sanca memang disebabkan oleh orang tua ini.
Para Master Gu ini mulai saling berdiskusi dan membicarakan banyak hal tentang orang tua ini. Entah itu kekaguman atau malah ketakutan karena kehadirannya. Semua orang tahu, terutama orang-orang dari Master Gu Iblis. Mereka menyadari bahwa kedatangan orang ini akan menyulitkan mereka untuk mendapatkan warisan 3 raja. Semua pasti penasaran siapa orang tua ini, dan sebenarnya bisa ditebak. Dia tidak lain tidak bukan adalah Xie Mubai. Setelah bertemu dengan Ruonan 8 hari lalu, dia kemudian bergegas untuk pergi ke Gunung Sanca. Tentu dia datang ke sana bersama dengan Ruonan dan juga beberapa orang bawahannya. Dengan kemampuannya yang maha hebat, dia bisa datang ke Gunung Sanca dengan cepat. Berkat kehadiran dari Xie Mubai, struktur kekuatan di Gunung Sanca kini sudah berubah total. Kini klan Shang, klan Wu, serta klan yang lain tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan klan Xie. Setelah itu, saat pintu warisan terbuka, Xie Mubai yang sebelumnya melihat ke arah semua orang perlahan membuka mulutnya. Mulai sekarang dan seterusnya, tidak ada Master Gu Iblis yang boleh memasuki warisan 3 raja ini, kata Xie Mubai yang menyampaikan pengumuman itu dari puncak gunung. Perkataannya terdengar oleh semua orang di Gunung Sanca. Bagi para Master Gu di jalur kebenaran, mereka tentu bersorak kegirangan. Sedangkan bagi para Master Gu di jalan iblis, ini bak sebuah penindasan. Tidak jarang dari Master Gu di jalur iblis menjadi sangat marah. Dan bahkan jika jumlah mereka sangat banyak, sayangnya mereka tidak bisa melakukan apapun. Lawan mereka adalah Xie Mubai, orang yang sudah berada di peringkat 5 tahap puncak, dan 1 langkah lagi dia bisa mencapai peringkat 6. Sebuah kekuatan yang tidak mungkin bisa mereka tandingi, bahkan kalau mereka menggabungkan seluruh kekuatan mereka. Mendengar pengumuman ini, bagi mereka yang masih bisa berpikir jernih, mereka pasti langsung meninggalkan Gunung Sanca. Bahkan Kong Ritian dan Long Qingtian langsung meninggalkan Gunung Sanca sambil menelan amarah mereka. Kemudian tidak lama, Li Xian, Hu Mai'er, dan yang lainnya pun pergi dengan sedih. Hukum surga sangat luas dan keadilan akan ditegakkan. Bahkan meski warisan 3 raja ini adalah warisan jalur iblis, warisan ini juga bisa memberikan kekuatan pada jalur kebenaran. Semuanya, selama kita bersatu, kita pasti bisa mengubah tempat yang gelap ini menjadi tempat yang penuh dengan cahaya yang terang, kata Xie Mubai dengan tulus pada seluruh Master Gu yang ada di jalur kebenaran, dan kemudian ia pun perlahan melangkahkan kaki masuk ke warisan 3 raja. Perkataan dari Xie Mubai tentu saja membuat para Master Gu di jalur kebenaran menjadi sangat bersemangat, dan mereka semua pun bergegas masuk ke dalam warisan 3 raja. Akan tetapi, meski mantan pemimpin klan Xie itu menunjukkan aura yang mendominasi dan sangat kuat, tapi sebagian Master Gu Iblis masih belum menyerah, dan mereka masih berada di sekitar Gunung Sanca sambil mengamati kondisi. Ya, meskipun kali ini mereka tidak bisa masuk ke pintu warisan 3 raja, tapi mereka tetap berada di sekitar Gunung Sanca untuk menunggu peluang lainnya. Singkat cerita, setelah pintu warisan itu ditutup, Xie Mubai mengadakan jamuan makan dan mengundang semua Master Gu dari jalur kebenaran. Dalam jamuan itu, Yi Huo dan Yi Chong pun bersulang untuk Xie Mubai. Bahkan di depan Xie Mubai, kedua orang yang sebelumnya menguasai Gunung Sanca sekarang hanya bisa membungkukkan badan. Pemimpin senior klan Xie,
Anda masih sangat menakjubkan sama seperti biasanya. Hanya dengan satu kalimat, Anda bisa membuat semua bajingan iblis itu mundur tidak berdaya. Kami para junior ini sangat kagum akan kehebatan Anda. Namun sayang, Fang Zheng, si bajingan kecil itu sudah berhasil kabur beberapa hari sebelum Anda tiba di Gunung Sanca, kata Wu Shengtong. Kau membicarakan tentang Raja Monster kecil itu? Tanya Xie Mubai dengan acuh tak acuh dan tidak marah sedikit pun. Lalu kemudian, Xie Mubai kembali berkata, "Kudengar bocah itu sangatlah luar biasa. Dia bekerja keras seorang diri dan sekarang dia sudah menjadi bintang baru di jalur iblis. Meskipun dia terlihat sangat impulsif, tapi sebenarnya dia sangatlah teliti. Dia sangat pandai membuat rencana dalam sebuah pertarungan. Karena itu bukan tanpa alasan mengapa beberapa pemuda dari klan Xie mati di tangannya." Mendengar perkataan Xie Mubai, semua orang yang ada di sana pun sangat terkejut. Karena sebagai keluarga dari korban yang dibunuh oleh Fang Yuan, pemimpin klan Xie justru terlihat begitu tenang, bahkan memuji kehebatan dari pembunuhnya. Xie Mubai bisa melihat isi pikiran dari semua orang dari ekspresi mereka. Dan karena itu, Xie Mubai pun berkata lagi, "Kenapa kalian semua sangat terkejut mendengar aku mengatakan itu? Apa kalian benar-benar heran? Kenapa orang yang memiliki julukan sebagai kejayaan klan Xie justru memuji musuh bebuyutan dari klanku sendiri?" Kalian tidak boleh salah paham. Meski aku memuji musuhku bukan berarti itu meningkatkan gengsi musuh dan menurunkan moral dari orang-orangku sendiri. Justru mengagumi musuhmu itu akan menjadi kekuatan bagimu. Pada dasarnya, kalian bisa menemukan kelebihan dari mereka dan juga memperingatkan diri kalian sendiri jika kalian bisa mengenali musuh kalian sendiri. Karena itu sekali lagi kukatakan, jangan biarkan kebencianmu itu menipu dirimu sendiri dan mengalahkan kebijaksanaanmu. Ruonan yang juga ada di sana sampai merinding mendengar perkataan dari Xie Mubai. Kata-kata itu terngiang-ngiang terus di dalam benak Ruonan. Jangan biarkan kebencian itu menipu dirimu dan mengalahkan kebijaksanaanmu. Itu menjadi satu kata yang kemudian memotivasi Ruonan untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Sesungguhnya sejak Xie Mubai meninggalkan klan Xie, dia sudah membimbing Ruonan untuk menjadi lebih kuat. Selain itu, Xie Mubai juga memberikan Ruonan guom jalur logam dan juga mengajarkan cara untuk menggunakannya. Belum lagi, Xie Mubai juga banyak bercerita pada Ruonan tentang dunia luar. Sehingga itu semua membuat Ruonan semakin membuka wawasannya. Di tengah kekagumannya itu, Xie Mubai kembali berkata, "Ruonan, apa pendapatmu tentang Fang Zheng?" Mendengar pertanyaan itu, Ruonan segera menjawab, "Meski saya sangat membencinya, tapi saya tidak punya pilihan selain mengakui kalau Fang Zheng memiliki kemampuan yang sungguh sangat hebat. Dia memiliki keberanian untuk mengambil resiko dan juga bergerak sesuai dengan yang sudah dia rencanakan. Meskipun dia adalah seorang master iblis, tapi dia memiliki metode investigasi yang sangat luar biasa. Itu terbukti dari tindakannya untuk mencegat kami di dalam perjalanan. Padahal waktu itu kami sudah memilih jalan yang sangat tersembunyi, dan sepanjang perjalanan kami berhasil menghindari banyak orang. Tapi Fang Zheng bisa menemukan kami.
Selain itu, pemimpin lama klan Xie, saat Anda diam-diam datang ke Gunung Sanca ini, tidak ada yang mengetahui kedatangan Anda. Namun Fang Zheng, dia merasakannya dan berhasil melarikan diri sebelum Anda tiba. Meskipun Raja Monster kecil itu terlihat arogan, tapi sebenarnya dia adalah orang yang sangat misterius dan orang yang tidak bisa diremehkan, jawab Ruonan. Bagus, analisismu sungguh sangat bagus, kata Xie Mubai sambil menepuk kepala Ruonan. Setelah itu, Xie Mubai kembali berkata, di dunia ini ada sesuatu yang lebih berharga dari kehidupan, yaitu kejayaan. Bahkan menurut legenda, beribu-ribu tahun yang lalu, putra sulung Renzu yang dikenal dengan Great Sun menyerahkan nyawanya demi mengejar kejayaan. Ruonan, Fang Zheng itu adalah misi besar untukmu. Kau harus menangkapnya atau membunuhnya. Hapuskanlah penghinaanmu dan jadikan itu sebagai kejayaan milikmu. Banyak orang yang memanggilku sebagai kejayaan klan Xie. Tapi aku katakan pada kalian semua, kejayaan bukan hanya milikku, tapi kalian semua pun bisa mendapatkannya. Setelah berkata demikian, Xie Mubai mengajak seluruh masterku yang ada di perjamuan itu untuk bersulang. Kita akan beralih ke sisi perbatasan selatan lain, tepatnya di sebuah gunung di dekat Gunung Sanca. Tempat itu dikenal dengan nama Gunung Huotan. Di sana, sinar matahari masuk menerobos celah-celah. Dan di dalam sebuah gua ada Fang Yuan dan Bai Ning yang kini duduk bersama. Wine ini sangat cocok dinikmati di suhu udara ini, kata Fang Yuan sambil menghela nafas lega. Namun, Bai Ning bahkan tidak menyentuh wine miliknya. Dia terus menatap ke arah Gunung Sanca. Dia melihat 3 pilar cahaya yang menjulang di langit kini tampak bercahaya. Bagaimana kau masih bisa menikmati minumanmu itu? Sudah berbulan-bulan berlalu dan bahkan pintu warisan 3 raja sudah terbuka 2 kali. Sekarang, Xie Mubai sungguh menguasai Gunung Sanca. Bahkan sudah mengusir semua masterku iblis yang ada di sana. Selama beberapa bulan terakhir ini, kita selalu mengamati situasi dari Gunung Huotan. Tapi, apakah kita akan terus diam dan hanya mengamatinya seperti ini? Tanya Bai Ning dengan wajah tidak senang. Bai Ning memang orang yang tangguh dan tidak takut mati. Dia orang yang selalu mencari sensasi hidup, sehingga berdiam diri seperti ini justru membuatnya menjadi pusing. Bai Ning sekali lagi berkata, menurutku, kita masih bisa masuk ke dalam warisan 3 raja itu. Ketika Xie Mubai sudah masuk ke dalam warisan itu, kita masih punya kesempatan untuk menyerang yang lain. Karena dengan kekuatan kita sekarang, selain Xie Mubai tidak ada seorang pun di Gunung Sanca yang bisa menandingi kekuatan kita. Namun, Fang Yuan tetap bersantai, lalu dia berkata, jangan khawatir, kita tidak perlu terburu-buru. Xie Mubai adalah kejayaan dari klan Xie, dan dia dulu adalah pemimpin klan Xie yang memiliki kultivasi peringkat 5 tahap puncak. Dibandingkan dengannya, kita bukanlah apa-apa. Sekarang kita masih perlu bersabar dan membiarkan dia merasa lebih tenang. Karena saat ini memang tidak ada yang bisa menantangnya. Mendengar itu, Bai Ning pun menyadari bahwa semua perkataan Fang Yuan itu adalah kebenaran.
Jadi pada akhirnya, dia harus lebih bersabar dan tidak bertindak gegabah. Sementara itu di benua tengah, tepatnya di tanah yang terberkati Gu Immortal. Saat ini, seluruh murid elit dari 10 sekte besar tengah berusaha keras untuk mendaki Gunung Danghun, yang mana gunung itu terbuat dari kristal. Fang Zeng sekarang melakukan perjalanan menuju ke pinggang gunung. Namun tubuhnya penuh keringat dan nafasnya pun sampai terengah-engah. Setelah itu, tiba-tiba roh tanah muncul dan berkata pada Fang Zeng, "Ceh, apa kau sudah tidak bisa bertahan lagi? Kalau begitu menyerahlah saja. Lihat seberapa tertinggalnya kau dari para masterku yang lain. Dengan staminamu sekarang, bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan mereka? Sudahlah, menyerahlah saja. Aku sungguh tidak ingin punya master sepertimu," kata roh tanah sambil mencibir. Ini bukanlah kali pertama roh tanah itu muncul. Jadi Fang Zeng sudah tidak terkejut lagi. Dan dia bahkan tidak merespon perkataan dari roh tanah. Dia hanya mengabaikannya. Terus-menerus roh tanah itu mengejek Fang Zeng. Sampai pada akhirnya dia lelah dan kemudian memilih untuk pergi meninggalkan Fang Zeng. Lalu setelah roh tanah itu pergi, suara Tianhe kembali terdengar di dalam benak Fang Zeng. "Fang Zeng, bertahanlah. Sekarang belum waktunya aku mengeluarkan kekuatanku untuk membantumu. Kau harus berhasil melewati punggung gunung ini dengan kekuatanmu sendiri." Mendengar dorongan semangat dari gurunya, Fang Zeng pun tidak mau menyerah dan terus berjuang mendaki gunung itu. "Guru, Anda tidak perlu khawatir. Saya akan terus bertahan. Namun sepertinya saya harus berhenti sejenak untuk menstabilkan nafas saya." "Tapi guru, sebelumnya saya punya pertanyaan untuk Anda. Sebenarnya apa itu roh tanah? Dari tadi dia terus muncul dan mengganggu saya. Dia ada sangat dekat dengan saya. Bagaimana kalau misalnya saya tangkap saja?" kata Fang Zeng. Dengar pertanyaan dari Fang Zeng, itu membuat He Tian sangat terkejut dan kemudian berkata, "Bagaimana mungkin kau memiliki pemikiran untuk menangkap roh tanah? Roh tanah itu adalah Gu Immortal itu sendiri. Roh tanah yang kau lihat itu terbentuk dari mantan Gu Immortal Bai Hu. Bahkan jika dia terlihat lemah, jangan anggap dia tidak berdaya. Di dalam tanah yang terberkati ini, dia bisa memanipulasi kekuatan surgawi, dan dia bahkan dapat dengan bebas menggunakan itu untuk menyerangmu. Bukti sederhana, dia bisa menyegel kekuatan Gu peringkat 1-5 dengan sangat mudah. Karena itu Fang Zeng, sekarang fokuslah mendaki gunung dan buang jauh-jauh pemikiran tidak masuk akalmu itu." Mendengar perkataan dari gurunya, Fang Zeng pun sekarang hanya bisa menghela nafas dan kembali bangkit lalu melanjutkan perjalanan. "Fang Zeng, sekarang kalau kau sudah memahaminya, kau harus berjuang dan menjadi orang pertama yang bisa mencapai puncak gunung ini. Selama kau menjadi pemilik dari tanah yang diberkati ini, kau bisa mendapatkan kesetiaan dari roh tanah. Di dalam tanah yang diberkati ini, kedudukan roh tanah setara dengan Gu Immortal. Akan tetapi roh tanah tidak bisa meninggalkan tanah yang diberkati. Inti sebenarnya dari warisan Gu Immortal ini adalah tanah yang diberkati ini sendiri. Fang Zeng, tingkat kekuatanmu masih tergolong rendah dan masih banyak hal yang tidak kau ketahui.
Tapi setelah kau bisa mewarisi tanah yang diberkati ini, kau akan memahami manfaat yang akan kau dapatkan dari tanah ini. Sebenarnya kau cukup beruntung karena menemukan tanah yang diberkati dengan roh dan juga kau mendapatkan bantuan tersembunyi dari sekte. Kalau kedua hal ini tidak terjadi, maka untuk mendapatkan warisan ini itu pasti sangat sulit. Fang Zeng mendengar semua penjelasan dari Tian He dengan serius. Bahkan sesekali dia merasa terpana karena banyak hal yang baru dia ketahui. Namun, karena rasa ingin tahu Fang Zeng itu sangatlah besar, dia pun bertanya lagi. Guru, apa yang akan terjadi jika tanah yang diberkati itu tidak memiliki roh? Tian He pun menjawab, jika tanah yang diberkati tidak memiliki roh, pada dasarnya tanah itu ditakdirkan akan hancur. Fang Zeng, setelah kau berhasil mendapatkan tanah yang diberkati ini, kau harus memberikannya kepada sekte Bangau Abadi. Bagaimanapun, kau sudah dirawat dengan sangat baik oleh sekte kita, sehingga ini adalah kesempatanmu untuk membalaskan budi. Jika sekte Bangau Abadi menjadi lebih kuat, maka perlindungan terhadap dirimu pun akan meningkat drastis. Seharusnya kau bisa memahami logika sederhana ini. Saya mengerti, Guru. Sekte Bangau Abadi sangatlah berjasa bagiku karena sudah mengadopsiku. Jika bukan karena bantuan dari sekte, aku pasti tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan ini. Bahkan tanpa bantuan dari sekte, aku mungkin sudah mati dan tidak punya kesempatan untuk membalaskan dendam pada kakakku. Bahkan, jika masih ada peluang, aku tidak hanya ingin membalaskan budi pada sekte, tapi aku juga berkeinginan untuk menghidupkan guru lagi, kata Fang Zeng. Pandangan mata Fang Zeng saat mengatakan itu terlihat sangat tulus, dan dia memang sangat mengagumi sekte Bangau Abadi. Namun setelah itu Tian He berkata, dasar murid bodoh, bagaimana mungkin orang yang sudah mati bisa dibangkitkan lagi dengan mudah? Namun jujur aku senang mendengar perkataanmu itu. Setelah percakapan singkat itu, semangat dan stamina Fang Zeng pun kembali pulih, dan dia kembali melanjutkan pendakiannya menuju puncak gunung Danhun. Sekarang kita akan kembali ke Gunung Sanca. Di bawah pengaruh Xie Mubai, warisan Tiga Raja kini menjadi taman eksplorasi bagi Master Gu Jalan Kebenaran. Setiap Master Gu Iblis yang datang selalu berhasil diusir dengan mudah, dan tidak ada satupun yang berhasil mendekati pintu warisan Tiga Raja itu. Para Master Gu Iblis lainnya pun mulai merasa cemas. Makin lama mereka tertahan, maka kesempatan mereka untuk mendapatkan warisan dari ketiga raja itu semakin menipis. Di saat itu, tiba-tiba langit yang sebelumnya berwarna biru cerah tiba-tiba berubah menjadi awan gelap. Lalu, di dalam awan gelap itu terdengar suara yang keras. Xie Mubai, jika kau sudah keluar dari kultivasi tertutupmu, kenapa kau tidak segera menyapa teman lamamu ini? Kata suara itu. Perlahan-lahan awan gelap itu mulai membentuk sebuah wajah yang menatap ke arah Gunung Sanca. Seketika, para Master Gu dari jalur iblis mengenali suara itu dan juga mengenali bentuk wajah dari awan hitam itu. Tidak salah lagi, itu adalah Tuan Wu Gui dari jalur iblis yang berada di peringkat 5 tahap puncak. Dia adalah seorang ahli dari generasi lama dan merupakan saingan hidup dan mati dari Xie Mubai, kata salah seorang Master Gu Iblis. Melihat kemunculan Wu Gui, mereka pun terlihat sangat bahagia dan merasa kalau sebuah harapan kini muncul di depan mereka.
Tidak hanya itu, dalam sekejap, awan gelap itu menyelimuti Gunung Sanca, bahkan sampai menutupi sinar matahari dan pilar warisan yang sangat megah itu. Para Master Gu jalur kebenaran pun kini tampak ketakutan karena merasakan aura yang begitu kuat. Master Gu Iblis Wu Gui. Dia adalah seorang Master Gu Iblis yang usianya sudah ratusan tahun. Dulu, saat dia sedang berkultivasi dan mencoba untuk naik ke peringkat 6, proses kultivasinya diganggu oleh Xie Mubai. Sejak saat itu, Wu Gui menaruh dendam pada Xie Mubai. Bahkan dia pun sudah berkali-kali menyerang Master Gu dari klan Xie untuk membalaskan dendamnya. Wu Gui, sudah lama kau bersembunyi. Apa kau kali ini datang untuk merasakan kekalahan lagi? Kata Xie Mubai yang tiba-tiba muncul dari dalam cahaya keemasan di puncak Gunung Sanca. Kau hanyalah menang saat pertarungan terakhir kali kita. Apa kau pikir kali ini kau masih bisa mengalahkanku? Bajingan, kali ini kau akan mati dengan sangat mengenaskan di tanganku, kata Wu Gui dari kejauhan. Sesaat kemudian, awan gelap itu mulai bergerak dengan sangat cepat dan berubah menjadi tangan yang besar lalu mencoba meraih Xie Mubai. Trik lama, gumam Xie Mubai, lalu dengan mudah dia merobek awan gelap itu dan terbang menuju langit. Saat ini, dua Master Gu yang berada di peringkat 5 tahap puncak sedang berhadapan dan mereka siap untuk bertarung. Situasi di Gunung Sanca saat ini mengalami perubahan yang drastis. Setelah Xie Mubai menguasai Gunung Sanca, tiba-tiba musuh lamanya kini muncul lagi. Dan situasi saat ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Saat Xie Mubai mencoba untuk memojokkan Wu Gui, tiba-tiba sebuah serangan muncul. Dan serangan itu tidak lain berasal dari Kumo. Kumo itu adalah seorang Master Gu jalur iblis yang juga berada di peringkat 5 tahap puncak. Karena itu, sekarang situasi di medan perang menjadi berat sebelah. 2 lawan 1. Meski sebenarnya Xie Mubai bisa menekan Wu Gui, tapi kalau 2 lawan 1 seperti ini, jelas dia juga akan kewalahan. Terlebih, Wu Gui dan Momo bersekutu dan mereka saling melindungi satu sama lain. Sesaat kemudian, Xie Mubai pun memanggil naga emas bercakar miliknya. Hanya itukah kekuatanmu? Bukankah dia hanyalah ular peringkat 4? Hei Mubai, apa kau ingin mempermalukan dirimu sendiri dengan mengaktifkan Gu ini? Lihatlah bagaimana caraku untuk mencabik-cabik tubuhmu, kata Kumo yang menghina Xie Mubai, lalu tiba-tiba menyerangnya. Serangan dari Kumo itu berhasil membuat naga emas terluka parah. Tapi saat naga emas itu hampir kehilangan nyawanya, sebuah angin puyuh berembus dan mengelilingi tubuh naga itu lalu menyembuhkan lukanya. Ini adalah kemampuan dari Xie Mubai tentunya. Untuk beberapa waktu pertarungan sengit terus berlanjut antara ketiga orang ini. Pertarungan mereka sungguh sangatlah berdampak kuat. Karena itu banyak sekali Master Gu yang kemudian memilih untuk melarikan diri dan menyelamatkan nyawa mereka. Pertarungan mereka ini sangatlah menyeramkan. Kita harus segera pergi dari sini. Kalau tidak, kitalah yang akan mati, teriak salah seorang Master Gu. Sampai pada akhirnya, di Gunung Sanca kini hanya tersisa 5 orang yang berada di peringkat 4 tahap puncak. Orang-orang itu tidak lain adalah Yi Huo, Kong Ritian, Long Qingtian, Yi Chong, dan juga Wu Shengtong. Ekspresi mereka terlihat serius mengamati pertarungan ini. Bahkan mereka semua terlihat tegang
karena mereka juga harus bersiap sedia untuk melarikan diri kapanpun kalau ada serangan nyasar ke arah mereka. Sedangkan di sisi lain, dari kejauhan Fang Yuan dan Bai Ning terus mengamati situasi di medan perang. Inikah kekuatan dari Gu peringkat 5? Sungguh sangat mengerikan. Jika aku menghadapi Master Gu peringkat 5, aku tidak akan mungkin bisa menahan satu serangan pun dari mereka. Gumam Bai Ning tanpa sadar. Dia tampak mengepalkan tangannya dengan begitu erat. Bagaimanapun dia merasakan kekalahan telak di sini. Fang Yuan, apakah ini pertunjukan yang kau tunggu-tunggu selama ini? Tanya Bai Ning. Fang Yuan belum menjawab, lalu Bai Ning kembali berkata, sekarang Xie Mubai bertarung 1 lawan 2. Itu adalah rintangan yang pasti sangat sulit dia hadapi. Sepertinya setelah pertarungan ini selesai, struktur Gunung Sanca akan kembali berubah. Masih ada kesempatan bagi para Master Gu Iblis untuk mengembalikan keadaan. Jadi, inikah kesempatan yang sudah kau nanti-nantikan selama beberapa bulan ini? Tanya Bai Ning lagi. Namun, Fang Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, asal kamu tahu bahwa Gu peringkat 5 itu sangatlah langka. Bahkan banyak Master Gu yang mencapai peringkat 5, tapi mereka hanya memiliki Gu peringkat 4. Jadi, kekuatan bertarung dari Master Gu peringkat 5 itu akan sangat ditentukan dari berapa banyak Gu peringkat 5 yang mereka miliki. Akan tetapi, Master Gu Iblis selalu kekurangan sumber daya dan hanya bisa mengandalkan keberuntungan dan takdir. Karena itu, Kumo dan Wu Gui pasti hanya memiliki 1 atau 2 buah Gu peringkat 5. Sedangkan Xie Mubai dia jelas berbeda. Dia punya klan Xie yang selalu mendukungnya. Karena itu seharusnya Xie Mubai setidaknya memiliki 3 buah Gu peringkat 5. Apa? Maksudmu Xie Mubai yang akan menang dalam pertarungan ini? Bai Ning pun terkejut. Namun Fang Yuan lagi-lagi menggelengkan kepala dan berkata, tidak semudah itu juga. Kau harus ingat bahwa Gu Worm itu adalah kartu truf dari masing-masing Master Gu. Sehingga Xie Mubai tidak akan dengan mudah menggunakan kartu truf miliknya. Sejak awal, pertarungan ini sudah berakhir, meski tidak ada pemenang ataupun pecundang. Bai Ning adalah orang yang cerdas. Dengan sedikit petunjuk yang diberikan Fang Yuan, dia langsung memahami makna tersembunyinya. Tidak peduli seberapa sengit pertarungan mereka kali ini, tapi semua itu hanyalah percobaan, sekaligus penyelidikan. Kenapa Xie Mubai dan Wu Gui dan Kumo sampai jauh-jauh datang ke Gunung Sanca? Apakah memang mereka murni mau balas dendam? Jelas tidak. Bagi orang-orang seperti mereka, tujuan terbesar adalah meninggalkan dunia fana dan menerobos ke peringkat 6 lalu menjadi Master Gu Immortal. Karena itu, rasa terima kasih ataupun balas dendam itu tidak mungkin menggerakkan mereka. Setiap tindakan mereka pasti memiliki tujuan tersembunyi. Bai Ning pun kemudian mengeluarkan analisisnya. Jadi alasan ketiga orang ini memilih Gunung Sanca untuk bertarung dan tidak memilih tempat lain, semua itu karena mereka ingin mendapatkan warisan dari 3 raja. Ya, aku tahu bahwa 3 raja itu adalah Master Gu peringkat 5, dan tentunya mereka akan meninggalkan warisan dalam bentuk Gu Worm peringkat 5. Siapapun pasti tahu kalau Gu Worm itu akan sangat berguna untuk meningkatkan kultivasi mereka. Dengan harta karun itu, bagaimana mungkin mereka akan mengabaikannya begitu saja? Namun di sisi lain, mereka tidak mungkin mengorbankan nyawa mereka secara cuma-cuma. Jadi, pertarungan ini sejak awal hanyalah alasan, dan akhir dari pertarungan ini pun sudah bisa ditebak. Setelah berkata demikian, tanpa sadar, Bai Ning pun menatap ke arah Fang Yuan.
Dia tidak menyangka kalau Fang Yuan bisa memprediksi semuanya seakurat ini. Tapi, yang membuat Bai Ning lebih mengagumi Fang Yuan adalah dia tahu kalau Fang Yuan itu menginginkan warisan 3 raja. Tapi Fang Yuan tahu batasan dan tidak mencoba untuk menerobos. Dia bisa menahan semua hasrat di dalam hatinya dengan sangat baik. Menyadari semua itu, wajah Bai Ning menjadi terlihat semakin masam. Hatinya terasa berat dan dia berkata dalam hati, Fang Yuan sangat hebat dalam segala hal. Lantas, bagaimana caraku untuk mengambil kembali Guiyang dan merubah diriku menjadi laki-laki lagi? Pertanyaan dari Bai Ning menjadi akhir dari cerita kali ini. Kita akan dengarkan lagi kelanjutan kisah Fang Yuan di part berikutnya. Thank you untuk yang sudah nonton sampai akhir. Untuk yang mau support juga terima kasih. Sampai di sini dulu kita akhiri. See you again di next video dan bye.